berasal dari para rasul, baru buku itu dapat diterima ya. Kemudian yang ketiga ortodoks. Jadi dia punya pengajaran yang ortodoks. Ya, jadi yang kamu bilang semacam Injil Thomas, terus Injil pseudografi yang misalnya seperti Injil The Infancy of Gospel of The Infancy of Savior kan, terus Injil banyak macamnya itu, Injil-Injil yang memang dia tidak memenuhi kriteria. Tapi apakah semua orang Kristen dibakar? Oh tidak, semua itu disimpan dengan bagus, dengan rapi, dan masih dapat dipelajari hingga saat ini menjadi suatu khazanah kekayaan ilmu dalam kajian-kajian Injil-Injil apokrif ya, Injil-Injil yang memang sedari awal itu sudah ketahuan bahwa ini memang palsu begitu. Giovanni, ya, saya selalu panggil kamu tuh dengan istilah jus wannabe ya. Anda itu stres pengen jadi orang Yahudi, tapi Anda itu terlahir ternyata bukan orang Yahudi dan pengen jadi Yahudi tapi nggak kesampaian. Saya mau ngomong sama kamu, dari tadi kamu nebar hoax terus begini begitu. Coba kamu tunjukkan lah ya. Coba kamu tunjukkan di mana ya hoaxnya itu, di mana ayat berapa, terus bagaimana hoaxnya. Coba tunjukkan, jangan dari tadi ngomong, wow dicuri abad ke-7, terus diterjemahkan jadilah yang namanya buku Septuaginta yang menyesatkan begini bla. Kamu kalau cuma bikin begitu ya, kamu nanti cuma jadi bahan ketawaan. Coba kamu tunjukkan langsung ya materinya itu apa gitu loh, biar fair. Saya nggak terlalu peduli mau dipanggil Jews wannabe, Islam wannabe. Yang jelas saya bukan Christian wannabe dan saya tidak ingin jadi Kristen, baik yang asli maupun yang KW, saya tidak mau. Dan saya nggak terlalu peduli dengan sapaan orang karena yang saya praktekkan adalah Torah dan saya nggak pernah mempublikasi itu. Kecuali untuk hal-hal yang sangat penting sekali. Kalau enggak akan saya publik. Gitu. Jadi mau kamu bilang sakit, mau kamu bilang sehat itu bukan urusan saya. Dan saya punya kehidupan pribadi yang saya menjalankan kehidupan itu dengan penuh kesukacitaan. Dan saya lakukan untuk Hashem, bukan untuk manusia. Gitu. Jadi dan saya punya Beit Midrash, dan saya punya Mori, dan saya punya Chavruta, yaitu talmidim yang lainnya dari Raf, begitu. Dan itu kalian nggak perlu tahu, gitu. Untuk apa saya pamerin? Nggak ada gunanya. Yang penting saya belajar Torah, Torah and Science, belajar Midrash, belajar Mishnah, belajar Shulchan Aruch, belajar ledak-dek. Tahu nggak ledak-dek? Jangan-jangan kamu tidak tahu apa itu dikduk. Nah itu belajar juga. Lalu ta'amih mikra, lalu belajar halakha le Moshe Sinai, halakha de Rabbanan, halakha de Kohanim, itu dipelajari. Jadi mau kamu komen apa juga bukan urusan saya itu. Kalau saya mempelajari tentang Islam, saya tanyanya sama orang Islam. Kalau saya belajar tentang Torah, saya tanyanya ke orang Bani Israel. Bukan tanya ke Kristen. Kalau ke Kristen tanyanya salah alamat dong. Iya Giovanni, kamu nggak usah curhat. Tadi kan kamu mengatakan bahwa orang-orang Eropa itu mencuri, ya, kemudian menerjemahkannya, ya itulah yang disebut dengan Septuaginta. Kemudian dalam terjemahnya itu ngawur amburadul semua kata kamu gitu. Ya kalau namanya orang memberitakan berita itu kan ya semaunya dia, makanya yang jadi kajian di dalam diskusi itu bukan seperti itu ya. Kalau jadi kajian itu kamu tunjukkan materinya itu apa, kontennya itu loh, yang dipalsukan itu begini. Itu yang dari tadi saya minta sama kamu, tapi kamu belit aja kamu. Saya bisa nunjukin dan saya udah banyak kali nunjukin. Ada di DPM, di Ola juga ada terjemahan yang salah. Coba, waktu Elohim disebut Netaticha Elohim le Far'o, itu diterjemahkan apa menurut konsep Onkailos dan Rav Saadia. Kalau kamu pernah baca kitab-kitab orang Yahudi, maka kamu tahu tertulisnya apa. Nah, saya akan kasih contoh nih. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa terjemahan itu semuanya tepat ya. Saya juga sudah sering mengatakan bahkan terjemahan LAI itu termasuk terjemahan yang paling banyak kesalahannya.
Makanya supaya lebih jelas, kamu langsung saja. Ini loh, di dalam kitab Kristen bunyinya begini, tapi dalam naskah aslinya begini, artinya harusnya ini. Dan begini-begini, coba tunjukkan. Yang kamu bahas juga udah pernah saya baca tuh. Contohnya Alma, Betula, itu semua udah dijawab semua. Gak ada yang berkualitas semua yang kamu sajikan itu. Semua udah topik-topik basi yang sudah lama dibahas oleh para scholar. Coba kamu tunjukkan yang greget gitu loh. Justru karena terjemahannya tidak tepat, belajar bahasa aslinya. Jangan nenteng-nenteng LAIILT, King James Version kemana-mana. Itu udah jelas salah banyak. Jadi belajar dari teks aslinya. Dan kalau mau cari rujukan itu yang tepat-tepat aja. Onkelos, Rapsadia. Lalu cari terjemahan-terjemahan misalnya sekelas dengan Art Scroll. Itu jauh lebih bagus daripada terjemahan Kristen. Errornya kebangetan. Nah, kalau dikasih tahu kalian ngotot. Emang kalian ini lahir dengan bahasa itu? Belajar dengan Raf gitu, di bawah kaki Raf? Enggak kan? Kalau saya masih belajar, walaupun enggak sempurna-sempurna amat, tapi kan minimal punya Raf, punya Mori, begitu. Nah, kalian punya Mori enggak? Enggak ada kan? Nah, saya belajar dari mana aja? Dari Kohanim, dari Raf, dari Mori. Nah, itu jelas-jelas lebih jelas daripada kalian yang cuma modal Google. Nih, tuduhanmu di sini kamu bilang tidak ada terjemahan God dan Lord, Tuhan Allah kecuali LAI dan Biblos. Ini kamu mau bahas materi apa, ya? Kalau kamu mau bahas tentang kata Allah dalam LAI, kamu saya bilang salah alamat kamu milih saya. Saya termasuk orang yang mengutuk keras ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Ya, bahkan saya sudah mendengung-dengungkan buang kata Allah dalam terjemahan Alkitab LAI. Sudah saya bilang kamu salah alamat kalau nuduh itu sama saya. Oke, ini satu contoh ya. Saya bacakan untuk kamu ya, biar kamu paham. Ketika di sini ditulis wa yomer Hashem el Moshe, dan Hashem mengucapkan kepada Moshe, lihatlah, nestatiha Elohim le Farao. Aku membuatmu Elohim untuk Farao. Le itu kepada atau untuk. Wa Aharon ahiha, dan Aharon kakak priamu. Ya, kalau ahi itu berarti kakak laki-laki. Kalau akhot berarti kakak wanita. Ahiha, kakak priamu. Yihye nevi echa, akan menjadi. Nah, nevi echa itu kalau kamu terjemahkan secara literal berarti Moshe itu menjadi Tuhan dan Aharon menjadi nabi dong. Tapi nggak begitu konsep pemahaman aslinya. Ketika dikatakan Moshe sebagai Elohim, maka sebagai otoritas. Diberikan otoritas oleh Hashem. Dan Aharon itu menjadi meturgemanach. Meturgemanach artinya adalah penerjemah atau orang yang menjadi juru bicara. Kita lihat dari teks Aramaik di sini. Tertulisnya apa? Wa amar Hashem le Moshe chaze menetoch Raf le Farao. Raf itu berarti seorang yang memiliki ilmu dan otoritas, seorang Raf. Jadi di sini tertulis menetoch Raf le Farao wa Aharon akhuh yahai meturgemanach. Meturgemanach itu artinya apa? Seseorang penerjemah, seorang juru bicara. Lalu kamu lihat di tulisan Arabnya yang ditulis oleh Ribbi Sa'ad ya. Di sini tertulis qala lahu unzur. Di sini tertulis apa? Qala lahu unzur qad ja'altuka ustadan fi amri Fir'aun. Ustadan, jadi Elohim diterjemahkan sebagai ustadan di sini konteksnya. Lalu tertulis wa Harun akhaka yakunu turjumanuka. Turjumanuka. Kalau kamu lihat meturgemanach dengan turjumanuka ternyata sama artinya, penerjemah, juru bicara. Jadi kalau kamu lihat di dalam teks ini tidak diterjemahkan sebagai literal, sebagai Elohim, sebagai Theos, atau mungkin Nevi Echa sebagai nabimu. Nggak ada terjemahan kayak gitu. Makanya kamu itu belajar supaya nggak kelihatan tolol. Ya, di sini saya melihat kamu itu ngalamin sebuah penyakit ya, atau orang bisa sebutnya itu kamu ngalamin yang namanya strawman. Kamu sedang menghayal bahwa kamu itu orang yang dianggap pintar itu karena pintar membaca
naskah aslinya, kemudian kamu itu dianggap oleh lawan bicaramu itu sebagai orang yang banyak ilmunya karena Yahudian dan lain sebagainya. Ini kamu mengalami halusinasi di sini. Padahal semua yang kamu bahas tadi itu semua nggak ada problem di dalam terjemahan, bahkan di dalam terjemahannya LAI itu nggak ada problem. Kalau kamu bilang terjemahan di Arab malah itu jadi terjemahan jadi problem. Masa Elohim jadi ustadz? Nggak ada cerita. Di situ orang pun yang membaca terjemahan pun mengerti maksudnya bahwa Musa atau Moshe itu telah menjadi kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan telah menjadi Allah bagi Firaun. Artinya apa? Musa di sini dia itu seolah-olah berkuasa atas hidupnya Firaun. Dia sudah diangkat oleh Tuhan bahwa dia itu menguasai si Firaun ini sebagai sang penguasa. Dan Harun abangnya menjadi seorang penyampai, menjadi Nevi katamu tadi, Nafi tadi kata itu, menjadi nabinya Musa, utusannya Musa, orang yang disuruh-suruh Musa untuk menyampaikan kepada Firaun. Nggak ada problem di sini. Apa yang di sini mau kamu jadi problem? Nggak ada di sini topik yang bagus kamu angkat di sini. Balik ke topik, jangan ngelantur, jangan ke utara ke selatan ya. Ini lagi bahas apa? Ayat kan? Kamu minta ayat tadi kan? Nggak usah bahas yang lain, tolol. Kamu itu dari tadi menuduhkan sebuah tuduhan yang salah alamat. Sudah saya bilang sama kamu dari awal. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa terjemahan LAI itu terjemahan yang termasuk terjemahan yang paling buruk. Saya sudah bilang sama kamu. Terus kamu bilang, kamu nuduh-nuduh saya bahwa saya membangga-banggakan terjemahan LAI. Ini kan kamu ngalamin strawman di sini. Kamu menganggap lawan bicaramu itu orang yang mengagumi terjemahan LAI. Padahal kamu salah. Kamu ini kamu menderita penyakit strawman kamu itu, ya. Tuduhan itu kamu yang minta. Saya udah sediakan, sekarang kamu bantah. Kalau enggak berarti kamu goblok dan tolol. Karena saya sudah kasih dari bahasanya, 3 lagi bahasanya. Rujukannya, itu sesuai dengan rabi-rabi awal. Onkelos, Sa'adiyah. Nah kamu siapa? Kamu apa? Kamu di Judaism apa? Kamu di Yahudut itu apa? Bani Yisrael, Shomronim, Shamerim, kamu apanya? Kamu kalau bisa bantah, nggak usah ke utara ke selatan. Giovanni yang pengen jadi Yahudi yang nggak kesampaian dan akhirnya jadi Yahudian. Coba kamu bahas permasalahannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu apa? Ya, tadi kamu bilang Vayomer, Hashem dan seterusnya, ya, berfirman kepada Musa, aku mengangkat engkau menjadi penguasa bagi Firaun dan Harun abangmu menjadi nabimu. Di mana problem yang kamu memasalahkan di sini? Sekali lagi untuk si Edi Sidabutar atau Edi Putar-Putar, bantah tekstual ini karena tadi kamu yang minta. Sekarang kamu gak bisa bantah, kamu kelihatan begonya dan tolol. Kenapa? Di grup ini isinya orang-orang akademik yang belajar sesuai nahwu, sorof. Kalau Ibrani juga sesuai grammarnya, ya. Sekarang kamu bantah, coba bantah. Kalau kamu emang sehebat itu, bantah. Gak usah ke utara ke selatan ngalihin topik. Balik ke topik. Jangan jadi pengecut, jangan jadi orang goblok, tolol. Loh, sudah saya bilang sama kamu tadi di atas, apa nggak kamu dengar? Ya, itu tidak ada di situ terjemahan yang menurut saya sangat kontras dengan makna aslinya. Nggak ada, sama aja, itu nggak ada problemnya. Coba lah angkat satu tema yang berkualitas itu loh. Nggak ada kualitasnya kayak gitu. Giovanni, ya. Terus maksud kamu kalau Elohim itu harus diterjemahkan apa ke dalam bahasa Yunani itu kalau nggak Theos? Kamu ini sakit atau gimana sih? Elohim itu kan artinya kan kawah, artinya kekuatan. Bukan diterjemahkan sebagai God. Emangnya Yaakov berduel melawan God, begitu? Atau melawan the angel of God? Mal'akh da Hashem. Mal'akh da Hashem, Malak Allah. Atau melawan Hashem. Gila nggak? Kalau diterjemahkan Yaakov menang melawan God, God bisa dikalahin sama manusia. Sinting. Mana tekstual kamu? Rujukan kamu tekstualnya mana? Kalau kamu cuma modal voice note dan kamu katakan Nevi Echo diterjemahkan nabimu, gobloknya setengah mampus. Karena Nevi Echo di situ dipahami oleh Onkelos sebagai meturgemanah, sebagai penerjemah, sebagai juru bicara.
Lalu dalam bahasa Arab oleh Ribi Sa'adiyah ditulis juga sebagai turjumanuka, yang artinya adalah penerjemah. Jadi kalau kamu katakan itu adalah nabi, Aharon itu menjadi nabinya Moshe, itu gobloknya setengah mampus. Itu kan saya udah bilang tadi. Sekarang yang tertulis di dalam Septuaginta itu Moshe menjadi Theos atau penguasa. Karena faktanya Moshe menjadi Theos. Kalau dia dikatakan sebagai Theos, berarti dia menjadi seperti Hashem. Lalu Yaakov itu berduel melawan Hashem atau melawan malaikat Hashem? Coba kamu jawab. Saya punya buktinya untuk itu. Ya, saya tanggap ya. Di sini di dalam naskah aslinya itu dikatakan Wayomer Adonai El Moshe Re'eh Netatika, ya. Di sini terjemahannya sudah tepat semua. Ya, Wayomer, dan berkatalah, ya. Berkatalah Adonai Tuhan kepada Moshe, ya. Lihat, ya. Re'eh Netatika, aku mengangkat kamu atau membuat kamu sebagai Elohim, sebagai Theos bagi Firaun. Yang salah di mana terjemahan yang salah di sini? Kamu bilang itu salah? Enggak salah, karena pengertian Theos, ya, pengertian Elohim itu tetap dipahami, bukan berarti Musa itu jadi Elohim sang pencipta. Enggak ada seperti itu. Kenapa bisa dikatakan berbeda Theos yang di sini dengan Elohim dengan yang lain? Karena Elohim bagi siapa? Bagi Firaun. Bukan Elohim bagi semua. Enggak, bukan seperti itu. Inilah kamu yang saya bilang kamu itu sok jagoan, sok ngerti padahal nggak tahu apa-apa. Kemudian kamu membahas lagi kata-kata bahwa we Aharun akhika yihyeh nevika, ya kan? Kamu bilang terjemahan salah karena mengatakan dan Harun abangmu sebagai nabimu. Kamu bilang salah. Salahnya di mana? Justru ini terjemahan bahasa Indonesia tidak merubah dari terjemahan aslinya, dari naskah aslinya. Di sini dikatakan Nevi Eka, nabimu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nevimu, sama. Mananya yang salah di sini? Kamu bilang salah. Mana yang tepat? Netatika apa? Netatika Elohim le Farao. Elohim diterjemahkan apa? Theos, God. Bodohnya minta ampun kalau sampai diterjemahkan sebagai God. Karena Elohim di situ artinya otoritas. Hashem memberikan otoritas kepada Moshe. Moshe disebut sebagai Elohim. Malaikat atau malach itu juga disebut sebagai Elohim. Ketika Hashem mengutus malaikat itu untuk menyampaikan pesan atau melakukan tugasnya, disebut juga Elohim di situ. Jadi kalau kamu katakan bahwa Moshe menjadi Elohim, menjadi Allah, menjadi God, bodoh banget, tolol banget. Itu kamu perlu belajar. Kenapa? Karena konteksnya, artinya, frasenya tidak seperti itu terjemahannya. Ini saya bilang kamu itu terus-menerus menghayal. Kamu menuduh saya belajar dari orang-orang Kristen, ya. Padahal saya tidak pernah belajar dari orang-orang Kristen, apalagi semacam Luga Tambunan, ya. Ini kamu kan terus-menerus menghayal, membuat suatu argumen-argumen yang kamu anggap itu ada pada saya, padahal tidak, ya. Cobalah kamu waras dulu dari situ, baru enak kita diskusinya. Kamu lihat itu di situ. Onkelos menulis Nevi Echo atau bukan? Karena di situ tulis wa amar Hashem le Moshe khazeh de manitach raf le Farao ya Harun akhuh yahai metur gemanach. Metur gemanach itu nabi atau bukan? Nah, ini lagi. Kamu bilang kalau ada kata-kata nabimu, berarti Musa jadi Tuhan. Karena Musa mengutus seorang nabi. Ini lagi-lagi kamu di sini, aduh, konslet lagi kamu. Ya, saya kasih kamu satu contoh misalnya. Di dalam satu Raja-Raja ayat yang ke-18, ya. Satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-40, di sini dikatakan begini. Wa yomer Eliyahu, dan ketika dan berkatalah Elia lahem kepada mereka. Nih, perhatikan kata-kata ini. Nevi Baal katanya, nabinya Baal, ya kan? Nabi Baal situ. Apa di sini Baal ini Tuhan di sini? Anda berpikir begitu bahwa penerjemah menganggap bahwa oh di sini Baal berarti Tuhan. Terus Baal punya nabi yang berjumlah 400 orang. Ini kamu kan di sini kamu terus-menerus mengalami strawman. Nggak ngerti kamu dengan apa yang dipahami oleh lawan bicaramu. Yang kamu pahami dari lawan bicaramu itu semuanya salah, gitu loh. Manusia hanya disebut sebagai nabi ketika pengutusnya adalah Hashem, adalah Allah itu sendiri. Kalau bukan, berarti manusia tidak bisa disebut sebagai nabi. Paham nggak kamu?
Jelas-jelas di situ artinya bukan Aaron sebagai nabinya Moshe. Bukan, itu Aaron dikatakan sebagai meturgemanah dan itu ada di dalam dokumennya. Dan kamu lebih tahu daripada orang Yahudi? Kamu ini cuma sampah dari Romawi aja belagu. Romawi KW. Kalau kamu tidak memahami Torah, kamu jangan berusaha untuk menafsirkan Torah karena itu bukan kapasitas kamu. Ini ketika kita melihat kata Elohim, apakah selalu diterjemahkan Allah dalam bahasa Arab? Ya tentu saja tidak. Atta yada'ti ki gadol Hashem mikol ha-Elohim. Di dalam tulisan Arabnya tertulis apa? Kita lihat. Ka'an yada'na are raf Hashem walid Allah barmine. Allah barmine. Itu tidak diterjemahkan sebagai Allah. Allah barmine itu beda. Itu sesembahan berhala. Allah barmine. Lalu kalau kamu melihat di dalam tulisan Arabnya di situ, kata Elohim yang saya highlight dengan warna hijau, di situ tertulis al-ma'budat. Al-ma'budat bukan ditulis Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah ada sebelumnya. Annallah akbar min jami al-ma'budat. Apa artinya? Gadal Hashem mikol ha-Elohim. Jadi di situ tidak perlu Elohim diterjemahkan sebagai Allah lagi. Karena Hashem sudah duluan diterjemahkan sebagai Allah. Demikian dalam bahasa Aram, Hashem diterjemahkan sebagai apa? Di situ. Raf Hashem. Gadol Hashem. Raf, besar. Ya, makanya tadi sudah saya bilang, Giovanni, ya. Kamu itu menuduhkan sesuatu yang salah alamat. Ya. Kamu itu harus ngerti dulu, saya itu orangnya sudah saya bilang sama kamu dari tadi. Saya orang yang mengatakan bahwa terjemahan LAI itu adalah salah satu terjemahan yang paling buruk, ya kan? Kemudian kamu menuduhkan sesuatu yang memang saya anggap terjemahan itu salah. Ini kan kamu yang saya bilang strawman kamu di sini, ya. Salah alamat kamu itu menuduhkan kepada orang yang salah alamat. Strawman bagaimana? Saya sedang mengalamatkan kepada lembaga penerjemahan dan seluruh penggunanya, bukan hanya kamu. Kalau cuma ngurusin kamu, apa untungnya buat saya? Nggak ada. Saya di sini sedang menyalahkan semua pemakai, semua yang percaya kepada tekstual yang sudah sesat itu. Itu belum termasuk kalau kita bahas King James Version dan terjemahan Yunaninya. Moshe disebut sebagai Theos, gila bener. Oh, Elohim dengan Elohim artinya apa? Apakah selalu mau diterjemahkan Theos? Makanya mikir sebelum nerjemahin itu. Konteksnya apa? Mikol ho Elohim, dari seluruh Elohim. Apa Elohim di situ? Kok diterjemahkan Allah? Dikecilin lagi ya? Itu huruf kapitalnya. Memang ada Allah besar, Allah kecil. Ada begitu. Itulah gobloknya kalau orang nggak pernah belajar filologi dan ortografi. Emang dalam tulisan Arab itu ada Allah huruf besar, Allah huruf kecil gitu. Ya, saya paham ya. Mungkin kamu keluar dari Katolik kalau nggak salah dulu kamu ya. Karena kamu memahami Bible secara salah seperti itu. Ya. Di situ dikatakan Mikol ha Elohim kibat dabar. Di situ dikatakan udah jelas di situ. Ya, ada sambungannya. Makanya LAI di situ membuat Allahnya itu hanya huruf kecil. Ini kan udah menjadi suatu tanda bahwa yang dimaksud di sini dari sekian banyak Tuhan-Tuhan sesembahan yang ada di bumi ini, yang dipertuhan Tuhan, yang aslinya yang kamu bilang tadi berhala. Gak ada masalah di sini. Problemnya apa? Kalau orang ngerti, dia tahu yang dibaca itu apa. Ya mungkin kamu dulu waktu kalau nggak salah dulu kamu katanya Katolik ya, mau kamu jadi orang awam bacanya begini, akhirnya kamu jadi limpung begini. Keluar dari Katolik. Sejak kapan saya dibaptis di Katolik? Emang ada surat baptisnya? Nggak ada kan? Jadi saya nggak pernah jadi orang Katolik. Yang benar itu dulu saya mempelajari Hindu dan Buddha. Jadi kalau nggak kenal saya nggak usah asumsi. Dasar goblok, dasar kayak ibu-ibu aja. Yang bisa cuma ngegosip. Tadi kamu saya suruh ngasih topik yang berbobot. Tapi kamu ngasih satu tema. Di mana tema itu kamu anggap lawan bicara kamu itu memikirkan A. Sementara lawan bicaramu itu tidak memikirkan A seperti yang kamu pikirkan. Kamu mengatakan di sini dikatakan Mikol ha Elohim kibat dabar asher, ya, zadu alehem. Nah, di sini kamu nganggap bahwa lebih besar dari para Allah ini terjemahan yang lain ngomong ya, para Allah
ini terbaca saya yang salah. Kamu bilang begitu. Ya. Padahal di sini LAI sudah menulis A-nya dengan huruf kecil. Sekalipun saya termasuk orang yang menentang ada kata Allah di dalam Bible, tapi itu pun kamu salah paham dengan apa yang kamu pahami, seolah-olah yang kamu pahami itulah yang dipahami oleh para pembaca. Padahal tidak. Makanya saya minta kamu ngangkat satu tema yang lain yang berkualitas, ya. Banyak salahnya nih. Kibat dovar kok ditulis dan Hasyam dan Tuhan menyelamatkan sih. Nih aku kasih lihat deh. Bener-bener parah nih LAI ini. Udahlah ya, kasih tema yang segar, yang baru, yang kamu temukan, bukan ditemukan orang lain. Tema-tema ini kan semua kan yang ditemukan orang lain semua ini. Ya betul lah, Alma itu semua udah basi semua itu, udah kami bahas semua itu. Ya main ke Gereja Mesianik Indonesia ya. Jangan kamu sama Lugat Tambunan kamu anggap saya sepamahaman dengan Lugat Tambunan. Kamu kan di sini udah salah orang kamu itu. Giovanni. Nih, saya bacain nih buat kamu Edi Sidaputar biar kamu nggak goblok banget. Atau sekarang, ya da'ti. Aku telah mengetahui Ki Gadol Hasyam karena Hasyam itu besar. Mikol Ha'elahim. Dari segala sesembahan-sesembahan. Kibat dovar, apa bat dovar itu? Karena di dalam perkara, itu perkara. Kok sebab ia telah menyelamatkan? Di mana ada kata di situ apa namanya Hosyiah atau Mosyiah menyelamatkan? Mosyiah mana ada? Nggak ada kan? Terjemahannya kayak tai. Kan udah saya bilang sama kamu Giovanni berkali-kali, saya termasuk orang yang mengatakan bahwa terjemahan LAI adalah salah satu terjemahan yang paling buruk. Terus kamu ngomong begitu lagi sama saya, kamu nyalahin saya. Ya, lagi pula kamu sudah mengirim terjemahan bahasa Inggrisnya. Di situ kata badabar itu diterjemahkan menjadi with the thing, ya. Kalau dalam terjemahan yang saya lihat di sini terjemahan lain, ya, itu diterjemahkan in the very thing, ya. Memang nggak ada di situ, ya, menyelamatkan, ya, nggak ada di situ. Dan terus kamu nyalahin saya di sini, kan salah alamat kamu di sini. Sudah saya bilang tadi sama kamu kalau terjemahan LAI itu banyak salahnya. Terus kamu nyalahin saya. Kamu sehat nggak toh? Minum obat dulu kalau salah kurang sehat. Gimana nih? Kamu termasuk orang. Mana kamu pernah sajikan teks aslinya? Kamu selalu pakai terjemahan di perdebatan manapun. Pakainya LAI, King James Version. Sekarang mana teks aslinya? Mana yang kamu jabarkan? Referensi kamu dari mana? Onkelos? Ribbi Sa'adiyah? Atau dari mana? Atau dari pendeta Kristen mana? Kalau saya pakai konsisten. Saya kalau pakai Onkelos, Sa'adiyah. Saya nggak mau pakai yang lain. Karena itu nggak ada otoritasnya. Karena bukan seorang posek. Kalau seorang posek, maka baru dia memiliki kapasitas dan ilmu untuk menerjemahkan Torah. Makanya saya tanya, kenapa terjemahan seperti LAI itu nggak kepake? Layaknya masuk tong sampah. Tadi kamu bilang karena ada lanjutannya, tapi lanjutannya kamu nggak mau baca. Saya tahu kenapa kamu nggak mau baca. Karena yang kamu tenteng kemana-mana kan LAI buat promosi ke orang-orang Islam yang kurang iman, kurang akidah. Itu kamu datang ke orang-orang mereka nginjil, kan? Nginjilnya pakai apa? LAI. Kenapa? Ya ada Allah di situ. Ada kata Allah di situ. Ada kata Rasul. Rasul siapa? Paulus. Jadi kamu pakai terjemahan itu. Berarti kan kamu ngegoblokin orang. Kamu pakai terjemahan yang salah buat ngegoblokin orang. Bukan buat orang tambah pinter. Kamu bikin orang tambah goblok. Itu kan keterlaluan. Kalau saya nggak lihat orang itu bodoh atau pinter. Saya tetap akan sajikan yang original. Sesuai dengan makna, konteks, frase, filologi, ortografinya. Bukan pakai terjemahan yang kayak tai gitu. Kalau terjemahannya seperti itu buat apa dipakai gitu kan? Buang aja ke tong sampah. Bakar aja buat bikin api unggun gitu kan. Jadi kamu itu ingin menyesatkan orang dengan terjemahan yang jelas-jelas salah. Bukan mengedukasi orang, malah bikin orang tambah goblok. Ya, untuk kelas-kelas pemula, kelas-kelas awam yang ilmunya tidak terlalu banyak, ya cukup pakai LAI ya. Yang penting dia nanti keluar dulu dari Islam, baru nanti kita tunjukkan, ini loh naskah aslinya begini, bunyi aslinya begini. Kan kita itu kan harus menggunakan bahasa yang paling sederhana yang dia mengerti dulu. Nanti kalau dia sudah mulai mengerti,
baru dikasih yang agak berat. Ya sama seperti bayi itu jangan dikasih nasi dulu, tapi kasih bubur dulu. Setelah dia udah tumbuh gigi, baru kasih nasi. Ya, jadi nggak ada masalah di situ, nggak ada problem di situ, ya. Tapi kalau dikatakan terjemahan LHI banyak yang error, tepat, saya sepakat dengan kamu, ya. Bahkan kalau kamu terlalu ekstrim mengatakan dibuang tong sampah, ya saya pun juga bisa dibilang sependapat dengan kamu, ya. Memang banyak sekali errornya, ya. Kalau ngeles bacotnya pinter banget. Sekarang tunjukin mana aslinya. Kalau saya masih punya bukunya yang aslinya. Jadi tekstual asli yang saya pelajari memang bukan dari Google, bukan dari aplikasi, tapi dari teks aslinya. Dan ada komentarinya di situ. Ada penjelasan rabi-rabi di situ. Kenapa teksnya begini, kenapa teksnya begitu. Nah, sekarang teks kamu mana? Saya mau lihat. Kalau kamu benar-benar mempelajari teks aslinya, saya mau lihat teks asli kamu itu. Enggak, Pak Hudi, maksudku begini. Pak Edis ini kan sudah nyadarin bahwa dia itu tidak bisa baca Quran, tidak ngerti grammar Quran, apalagi sastranya, ya balagohnya, sama sekali nol besar gitu. Hanya dengan modal hermeneutika saja gitu, dan hermeneutika itu kan nggak bisa sesungguhnya dipakai untuk teologi, untuk Alkitab, untuk kitab suci itu nggak bisa gitu loh. Karena itu sangat subjektif sekali. Jadi dengan penyadaran itu bisa enggak dia sekarang ini nyadarin bahwa dia itu sesungguhnya bukanlah pakar Quran. Gitu loh Pak Yahudi. Maksa bener nyuruh orang sadar. Inna rasulu li ahaba laqi gulaman zaqiyan. Nah itu coba mana yang udah saya panggil dari tadi ini ahli mantiq balaghah, ya, nahwu sorof, ini mana Mas Tom ini? Tidak berani. Bapak Edis baca Quran dipaseh-pasehin tetap aja rucek. Gak usah lah ngomong balago mantik. Itu mah cabang ilmu di atas sorfiyah nahwiyah. Kalau sorfiyah nahwiyah sudah mapan, ya baru cabang ilmu kemudian di atas itu baru masuk ke balago, ya. Sok-sokan ngajak ngomong balago mantik ini. Sudahlah. Kalau ingin diskusi yang bersahabat, tetap saya pada pendirian saya Pak Edis, ya. Turunkan ego Anda, ya kan? Buanglah ya tengsin Anda, ya, untuk menguburkan statement Anda bahwa Anda adalah pakar Al-Quran. Itu yang saya mau dulu. Akui dulu. Anda harus akui bahwa Anda bukanlah pakar Al-Quran. Berat sekali ya nurunin gengsi itu. Ya itulah sifat dasar dari orang yang terasuki oleh